Oke, baik Ibu, selamat malam Ibu Ida. Apa kabar Ibu? Ya, selamat malam Pak Damsil. Kabar saya baik, ya sehat selalu. Amin, Seperti luar yang biasa. Bapak lihat. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya Ibu sudah menghubungi saya untuk memulai proses coaching ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih karena Ibu mempercayai saya sebagai coach untuk boleh membantu Ibu menyelesaikan, dapat membantu mencarikan solusi terhadap masalah yang Ibu hadapi. Baik, untuk itu beberapa menit ke depan kita akan memulai. Mudah-mudahan kita bisa mencari jalan keluarnya. Baik, untuk itu Ibu boleh disampaikan Ibu kira-kira maksudnya Ibu menghubungi saya dalam hal ini. Mungkin ada masalah yang ada pada diri Ibu. Nah, itu Ibu bisa ceritakan sehingga tujuan dari pertemuan kita hari ini kita bisa mencarikan solusinya jika ada masalah yang ada pada diri Ibu. Ya, saya persilakan Ibu. Oke, baik Pak Damsil, terima kasih atas waktu Pak untuk bisa berbagi dengan saya. Jadi begini Pak, sebenarnya memang saya punya masalah, ya boleh dikatakan sedikit rumit. Ya. Di sekolah 2 bulan belakangan ini saya dan teman-teman padat sekali kegiatannya. Sendiri sebagai seorang calon guru penggerak, tentunya Pak Damsil juga pernah mengalami hal yang sama seperti saya dengan berbagai kesibukan, kemudian ditambah lagi dengan kegiatan menyongsong Hari Pramuka, menyongsong Hari Kemerdekaan Indonesia, dan akreditasi sekolah ini yang membuat saya sumpah sekali. Lalu ditambah lagi dengan saya melihat di sekitaran teman-teman saya juga punya masalah yang sama, sehingga saya berinisiatif datang untuk menemui Bapak. Mungkin sudah bisa memberikan saya jalan keluar sehingga saya bisa mengatasi persoalan yang sedang saya hadapi ini. Kira-kira masalah itu Pak. Baik Ibu, terima kasih banyak. Secara pribadi saya juga patut berbangga Ibu telah menjadikan saya sebagai pilihan untuk bisa bersama mencarikan solusi ini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Dan memang ketika saya berada di posisi Ibu juga paling tidak ketika sumpah atau apa, kita memang makhluk sosial dan kita butuh orang lain sehingga bisa bersama-sama kolaborasi. Siapa tahu bisa membantu untuk menyelesaikan persoalan ini, sekecil apapun itu. Tentunya ada hal plusnya, ada hal baiknya Ibu. Jadi terima kasih banyak sudah menjadikan saya sebagai pilihan untuk bersama-sama mencarikan solusinya Ibu. Baik, dari masalah ini kira-kira menurut Ibu apa yang mau dicarikan solusi dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi? Jadi begini Bapak, karena kesibukan saya yang begitu padat, ditambah lagi juga saya melihat teman-teman punya kesibukan yang begitu padat, lalu mereka juga harus mengatur waktu, mengurus keluarganya, lalu pekerjaan-pekerjaan sampingan yang lain, sehingga ya kalau bisa diberikan sedikit waktu untuk rehat begitu, untuk terlepas bebas dari rutinitas pokoknya dan bisa memikirkan dirinya, atau juga semacam curhatan dengan bisa berbagi cerita, seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih Ibu.
Ibu punya masalah ini tidak hanya ibu ya, tapi sesama dengan teman guru di sekolah ibu. Nah, ibu lebih dekat dengan mereka nih. Nah, Iya. kira-kira sejauh pengamatan ibu, kira-kira penyegaran seperti apa sehingga saya bisa membantu untuk memberikan semacam solusi dari permasalahan ini. Kira-kira eh, penyegaran seperti apa yang diinginkan oleh ibu dan teman-teman ibu di sekolah? Oke, baik Pak Damsil. Jadi di sini semacam ada refreshing sejenak biar ke depannya itu kami bisa lebih lebih fokus pada pekerjaan kami, sehingga ada keseimbangan antara rutinitas dan juga dengan urusan pribadi kita sebagai individu juga keluarga, sehingga di sana ada keseimbangan secara lahiriah maupun batinnya, tidak hanya berpikir tentang sekolah tapi juga kita berpikir tentang kita punya diri, semacam itu Pak. Baik Ibu, permasalahan yang dialami oleh Ibu dan teman-teman tadi, jika kita tarik rentangan nilai misalnya antara 1 dengan 10, kira-kira Ibu bersama teman tadi itu berada pada posisi keberapa jika kita tarik rentangan nilai dari 1 sampai 10, sehingga kita bisa mencari tahu posisi masalah ini sudah sejauh mana tingkat kerumitannya. Kalau dipikir-pikir rentangan nilai dari 1 sampai 10 rata-rata itu berada pada sekitar 5 atau 6. Ya, beda-beda tipis ya antara satu guru dengan guru yang lain, seperti itu Pak, kurang lebih. Oke, baik Ibu. Apa harapan Ibu misalnya solusi ini kita bisa carikan bersama, dan harapan Ibu kira-kira rentangan nilai itu dari 5 sampai 6 itu dengan solusi yang ada, Ibu mengharapkan kira-kira mereka, Ibu dan teman-teman itu berada pada rentangan nilai berapa? Yang awalnya 5 sampai 6 tadi posisinya. Oke. Jadi mungkin dengan solusi yang akan diberikan atau nanti kami akan lakukan, ya kalau angka 10 itu terlalu sempurna, bisa ke 9 ya Pak mungkin. Mendekati sempurna. Mungkin seperti itu Pak. Ya, baik, sebelum dari saya, tentunya Ibu sudah punya solusi yang mungkin sudah diusahakan selama ini, sudah dicoba selama ini. Apa bisa apa yang sudah bahkan nanti akan Ibu lakukan sehingga bisa mencapai angka itu? Justru karena hal seperti itu maka saya hari ini bisa menghubungi Bapak, mungkin kita sama-sama berpikir jalan keluarnya yang sebaiknya seperti apa. Seperti itu Bapak. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu. Tentunya kita harus yakin bahwa setiap permasalahan itu pasti ada solusinya, dan jangan sampai kita berlarut-larut dalam masalah itu dan membuat pekerjaan kita atau apapun mimpi-mimpi kita itu menjadi berantakan atau tidak teratur begitu. Jadi terima kasih banyak Ibu sudah menghubungi saya, dan saya bisa berikan beberapa poin untuk Ibu dan teman-teman Ibu. Ini mungkin bisa jadi semacam sebuah alternatif sebagai solusi untuk menjawab masalah yang Ibu dan teman-teman hadapi. Baik, saya sudah paham sekarang, semacam ngobrol bebas, terus saling bercanda. Jadi memang waktu yang direncanakan untuk bisa lakukan hal tersebut. Intinya bahwa harus ada waktu untuk bisa refleksi, untuk bisa merefleksikan refleksi diri,
terus saling bercanda, itu juga menjadi apa ya, energi baru untuk mempersiapkan segala sesuatu yang direncanakan. Itu kira-kira itu kira-kira bisa dilakukan atau tidak itu? Oke, Pak Damsil, jadi rencana saya, misalnya saya mau mengajak teman-teman kayak semacam refreshing seperti itu, dari hati ke hati, bisa ngobrol bareng supaya bisa keluar dari persoalan yang sedang melilit ya. Jadi mungkin ya semacam bisa menimbulkan semangat barulah seperti itu. Baik Ibu, ini sebuah langkah bagus untuk melaksanakan refreshing ini. Kira-kira siapa saja yang terlibat dalam rencana refreshing ini? Maaf Ibu, mic-nya belum diaktifkan. Oke Pak, jadi di sini saya akan melibatkan teman-teman, kemudian melibatkan mungkin kepala sekolah, supaya kami bersama-sama ya bisa rehat sejenak, bisa ya kembali berpikir yang ringan-ringan, tidak berat-berat, sehingga lebih fresh seperti itu. Jadi libatkan teman-teman seperti itu. Baik, ini luar biasa Ibu, karena memang kita harus butuh waktu luang, waktu jeda, itu menjadi energi baru bagi kita, sehingga saatnya ketika mengikuti akreditasi sekolah, itu semua kita sudah lebih fresh, lebih segar, sehingga tentunya kita berharap semua proses akreditasi itu kita bisa laksanakan dengan baik, karena memang dari segi ketahanan fisik maupun mental kita sudah persiapkan jauh-jauh hari dari sebelum itu. Jadi memang betul secara psikis, mental kita juga secara fisik juga harus standby, harus oke, karena proses akreditasi itu sangat melelahkan, apalagi memakan waktu sampai dengan 3 hari. Jadi ini luar biasa Ibu, solusi ini solusi bersama, dan mudah-mudahan apa yang telah direncanakan ini dapat berjalan dengan baik. Oke, baik Ibu, kita sudah sampai di ujung cerita kita. Kira-kira apa yang Ibu lakukan setelah ini? Mic-nya. Oke, jadi saya punya rencana bahwa setelah dengan Pak di sini, kemudian saya kembali mengajak teman-teman saya dengan niat baik saya ini, saya ajak teman-teman, kita menghadap kepala sekolah, sehingga memberikan kami ya sedikit waktu, supaya dengan waktu itu kami bisa menggunakan semaksimal mungkin, bisa menyegarkan kembali pikiran kami, sehingga pada saat akreditasi nanti, jadi rencananya di tanggal 1 dan 2 ini, akreditasi ini kami sudah kembali dalam kondisi yang sudah segar, bugar, terlepas dari beban-beban yang sudah berlalu. Jadi ya sekitar tanggal besok lah, tanggal 31, mungkin kami rehat dulu, supaya hari berikutnya itu sudah kembali dengan segar. Seperti itu Pak. Wah, luar biasa. Saya tidak sabar lagi menunggu kabar baiknya untuk acaranya Ibu, refreshing bersama teman-teman. Mudah-mudahan itu dilaksanakan secara baik dan berjalan dengan lancar. Dan nanti kami bisa undang Pak Damsil juga, kalau Pak punya waktu, kita bisa karaoke bareng. Oke, luar biasa. Ya. Saya pastikan untuk saya juga
hadir sebagai bentuk tanggung jawab saya, tidak hanya saat ini tetapi aksi nyata rencana ke depan. Jadi itu kabar baiknya tetap saya tunggu dan mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Oke, Baik. Ibu, sekali lagi saya tunggu kabar baiknya. Kurang lebihnya apa yang bisa saya berikan yang ada pada diri saya hanya ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi dan saya doakan mudah-mudahan akreditasinya dapat berjalan dengan baik. Sekian saja Ibu dari saya. Oke, baik. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf dan tetap semangat karena apapun masalah kita harus cari jalan keluarnya. Jangan sampai kita keluar dari jalan. Tetap semangat Ibu. Sama-sama Bapak Damsil, akhirnya terima kasih banyak atas waktu dan masukan yang luar biasa. Semoga dengan pertemuan kita hari ini juga membuat pikiran saya juga terbuka, ya, dan waktu yang diberikan kepada kami nantinya juga akan kami manfaatkan sebaik-baiknya. Langsung lagi, terima kasih untuk dukungan Pak Jika. Selamat malam. Oke, selamat malam Ibu. Terima kasih banyak. Selamat sore juga Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama saya ini. Saya senang sekali karena ternyata saya tidak sendiri di dalam kesulitan. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat sore dan saya memang sehat-sehat juga saat ini. Hanya butuh pemikiran tambahan dari Ibu untuk bisa menyelesaikan ada permasalahan yang saya hadapi saat ini. Jadi sekali lagi terima kasih dan selamat sore Ibu. Oke, baik. Baik Pak Damsil, terima kasih juga sudah menghubungi. Kira ada masalah apa ya yang membuat sampai Pak Damsil bisa menghubungi saya pada sore hari ini? Mungkin Pak bisa menceritakan sedikit kepada saya. Baik, terima kasih Ibu. Saya jujur sih sebenarnya akhir-akhir ini saya sangat padat dengan kegiatan saya dan memang pada dasarnya ada masalah yang ingin saya sampaikan sehingga saya bisa menghubungi Ibu. Untuk itu sekali lagi terima kasih banyak. Masalah yang ada pada diri saya yaitu saya sangat kesulitan yaitu tentang manajemen waktu. Bagaimana saya bisa membagi waktu saya karena memang dalam waktu yang bersamaan di mana saat ini saya harus mampu menyelesaikan atau mengikuti terlibat aktif untuk menyelesaikan 3 kegiatan yang memang sangat penting dari ketiga-tiganya itu. Ya kalau mau dibilang prioritas sih beda-beda tipis. Nah 3 kegiatan itu tentunya saya juga tetap fokus sebagai guru fisika di SMP Negeri 1 Larantuka. Yang kedua juga ini adalah program andalan Kemdikbud saat ini yaitu harus mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Ini waktunya bersamaan semua. Terus dalam waktu bersamaan ini juga saya juga bukan sudah terlanjur sih, memang ini juga mimpi saya dari dulu sih bahwa saya harus melanjutkan kuliah saya. Jadi saya sudah saat ini juga saya mengikuti tes seleksi beasiswa LPDP, ini juga program dari Kemdikbud juga. Jadi memang 3 kegiatan ini bagi saya sangat berdampak baik bagi saya juga lingkungan di sekitar saya, terutama untuk menunjang karir saya dan berbagi praktek baik kepada sesama teristimewakan guru dan juga siswa-siswi saya. Jadi untuk seleksi beasiswa LPDP ini jalur afirmasi ini saya sudah seleksi pertama saya sudah lulus, seleksi yaitu administrasi,
Seleksi kedua juga saya sudah lulus, yaitu tes bakat skolastik. Tinggal seleksi terakhir ini yaitu wawancara. Itu akan terjadi pada tanggal 5 September dan itu sudah dijadwalkan. Nah, selama ini saya coba jalankan 3 kegiatan besar ini. Ternyata saya juga punya waktu untuk keluarga. Misalnya ada pernikahan, ada kematian, juga paling tidak saya harus sempatkan diri. Nah, ini yang membuat saya sulit untuk bisa bagaimana memanajemen waktu yang baik. Dan akhirnya ada beberapa tugas yang tercecer. Misalnya ada 1-2 tugas dari pendidikan calon guru penggerak ini. Ada 1-2 tugas yang saya harus selesaikan. Juga untuk di LPDP itu beberapa mock up sebagai persiapan wawancara nanti itu bersama awardi yang sudah lulus, itu juga sempat tertunda. Sementara untuk tugas pokok saya sebagai guru di sekolah, saya pikir masih aman. Jadi ini sangat tercecer, sehingga saya menelpon ibu, saya minta dukungan ibu, mudah-mudahan bisa dicarikan jalan keluarnya, sehingga 3-tiganya ini saya boleh ikuti dengan baik. Demikian Ibu masalah saya yang bisa saya ceritakan kepada Ibu pada kesempatan ini. Luar biasa ya Pak Damsil ya. Jadi saya cukup terharu, juga terkesan dengan apa yang sudah Pak Damsil sampaikan. Jadi ini semacam curhatan ya. Jadi jarang sekali seorang guru ya bisa sampai menempuh tingkatan seperti yang sedang Pak Damsil alami ya, dalam waktu yang bersamaan ikut program calon penggerak dengan kesibukan aktivitas di sekolah yang begitu padat, kemudian juga mengikuti program LPDP ini ya. Tentunya pasti memiliki kesibukan yang luar biasa, dan saya juga turut merasakan apa yang sedang Pak Damsil rasakan. Oke, baik Pak Damsil. Jadi kira-kira apa yang saya bisa bantu untuk Pak pada kesempatan ini? Oke, baik Ibu. Terima kasih untuk dari pembicaraan kita ini, kira-kira apa yang Pak mau dapatkan dari saya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Saya mohon bantuan Ibu jika boleh memberikan usul saran sehingga saya bisa menjawab permasalahan yang saat ini saya hadapi. Jadi usul saran itu mungkin semacam strategi atau trik khusus, kira-kira bagaimana dalam waktu yang bersamaan ini saya bisa membagi waktu biar bisa menjawab permasalahan saya saat ini. Oke, Pak Damsil. Tentu ini yang begitu padat ini membuat energi banyak yang terkuras ya. Kira-kira dari rentangan nilai dari 1 sampai ke 10 itu kira-kira kondisi Pak pada saat ini itu sudah kekuatan yang dimiliki oleh Pak Damsil sendiri berada pada rentangan nilai berapa ya Pak? Oke, baik, terima kasih. Posisi saat ini jika dilihat dari rentangan nilai, maka saya masih posisi dengan percaya diri masih di posisi 6 ya, kalau kita tarik rentangan dari 1 sampai 10. Karena memang tugas pokok saya aman selama ini, juga waktu untuk keluarga, untuk anak, itu juga masih aman. Nah, kenapa hanya 6? Karena memang untuk persiapan wawancara LPDP itu yang sempat tertunda untuk mock up-nya, latihan wawancaranya. Terus 1-2 tugas di LMS juga saya harus selesaikan. Nah, itu yang membuat saya berada pada posisi masih di 6 masih. Jadi untuk itu saya mohon
bantuan dari Ibu, kira-kira bisa memberikan usul saran biar saya bisa menaikkan posisi saya dari 6 bisa sampai ke 8 atau 9. Demikian Ibu. Oke, baik. Baik, Pak Damsil, kira-kira apa yang mau Bapak peroleh dari saya melalui percakapan kita pada sore hari ini? Baik Ibu, saya mau Ibu bisa bantu saya kira-kira bagaimana membagi waktu yang baik, manajemen waktu yang baik. Misalnya ada istilah yang saya dengar dari teman-teman, habit tracker. Habit tracker itu semacam kita bisa menyusun jadwal harian kita, istilahnya kayak dulu kita pernah ingat itu ada diary, buku catatan harian seperti itu, sehingga mungkin dengan buku itu saya bisa tahu, oh dari jam sekian ke sekian saya harus buat apa dan seterusnya selama dari pagi sampai dengan malam, dan kapan saya harus istirahat malam dan seterusnya. Tentunya pagi sampai siang sih saya harus di sekolah, sehingga di habit tracker atau jadwal rutinitas harian saya itu lebih fokus kepada setengah hari berikutnya, yaitu dari jam siang menuju ke malam. Itu mungkin bisa saya sisihkan untuk bisa selesaikan LMS dan bisa mock up. Oke, baik Pak Damsil. Kira-kira baik Pak Damsil. Oke, jadi kira-kira kapan Pak bisa mau melakukan tindakan Pak dengan mengatur jadwal? Kira-kira kapan dan dengan siapa Pak akan melakukan niat baik Pak itu? Oke, baik. Tentunya ini harus cepat dalam waktu dekat, sehingga saya usahakan dalam waktu dekat 1-2 hari ke depan saya harus sudah bisa menyusun habit tracker. Tentunya dalam hal ini saya juga masih mengalami kesulitan, jadi saya minta 1-2 teman saya untuk mendampingi saya, sehingga jadwal rutinitas harian saya itu tidak hanya sebatas di atas kertas, tapi betul-betul saya laksanakan. Intinya bahwa bisa terjangkau. Kalau memang tidak terjangkau, ya tidak usah dipaksakan, sehingga betul-betul saya berjalan dalam fondasi atau dalam koridor itu. Jadi pada kesempatan ini juga saya mengundang Ibu Ida, jika ada waktu boleh kita bertemu sehingga bisa melihat kembali atau bersama-sama godok tentang bagaimana mendesain jadwal rutinitas harian saya, sehingga 3 kegiatan besar ini saya bisa laksanakan dengan baik. Demikian Bu rencana saya. Oke, siap. Oke, baik Pak, siap. Saya kalau dihubungi pasti saya akan bersedia untuk kita bersama-sama dengan Pak Damsil bisa mengatur waktu yang baik, jadwal yang baik untuk Pak bisa membantu Pak dalam menyusun jadwal Pak sehingga tidak terbentur antara satu dengan yang lain. Mungkin ada hambatan atau rintangan apa yang mungkin bisa membuat Pak merasa terganggu dalam rutinitas Pak dalam menyusun jadwal atau apa gitu. Ada halangan atau rintangan seperti apa yang dihadapi Pak? Oke. Baik Ibu, betul sekali ada rintangan. Jadi artinya saya belum menuliskan tentang rutinitas harian saya di jadwal atau habit tracker saya. Selama ini berjalan baik, tapi saya merasa bahwa ada masalah dengan jadwal saya ini, walaupun belum saya buatkan secara baik. Itu masih hanya sebatas dalam ingatan saya saja sih. Nah, hambatan saya itu ketika ada kegiatan-kegiatan dadakan, misalnya ada pernikahan, terus ada kematian. Nah, itu yang membuatnya apa yang saya sudah laksanakan selama ini akhirnya jadi terbentur. Ada yang harus saya tinggalkan begitu, sehingga itu menjadi tantangan. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan Ibu dan juga teman-teman lain, mungkin nanti yang kita tulis di habit tracker itu mungkin kita harus sisihkan waktu sebagai waktu cadangan ketika ada
kematian atau pernikahan atau ada acara keluarga, waktu untuk keluarga, mungkin waktu cadangan di time schedule rutinitas harian saya itu ya itu yang kita akan pakai. Itu Ibu harapan saya dan itu tantangan saya selama ini. Baik Pak Damsil, saya berdoa semoga Pak tidak mengalami hambatan yang lebih serius lagi. Oke Pak Damsil, jadi kita sudah sampai ke ujung cerita kita pada sore hari ini. Doa dan harapan saya pasti tidak jauh dari Pak Damsil. Semoga meskipun begitu banyak dengan padatnya rutinitas Pak Damsil, tapi mudah-mudahan jadwal yang Pak buat itu bisa menyukseskan rencana Pak untuk bisa menjadi seorang guru yang profesional, kemudian menjadi seorang guru penggerak yang mampu menggerakkan pendidikan, dan tentunya program S2-nya Bapak bisa berhasil sehingga kita sama-sama bisa memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di Lama Holo tercinta. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan dari Pak Damsil untuk bisa menghubungi dan bisa berbagi cerita dengan saya. Saya doakan sukses selalu buat Pak Damsil. Amin. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan pikirannya. Saya senang sekali hari ini saya seolah-olah mendapatkan energi baru melalui usul saran dari Ibu, waktu, pikiran, dan tenaga yang Ibu sudah berikan kepada saya, dan ini menjadikan saya punya semangat baru, dan mudah-mudahan rencana yang saya sudah siapkan bisa terlaksana dengan baik, dan pada akhirnya tujuan saya untuk bisa bagaimana meminimalisir kendala-kendala yang ada dalam habit tracker saya, itu kita bisa mampu meminimalisir sehingga tujuan saya bisa melaksanakan ketiga kegiatan besar ini, boleh dikatakan ya skala nasional bahkan internasional ini, satu persatu secara detail, secara tanggung jawab saya bisa laksanakannya dengan baik, dan tentunya berharap pada akhirnya saya bisa dinobatkan sebagai guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Flores Timur, dan juga saya akan lulus tes wawancara LPDP, dan tentunya tidak mengabaikan tugas pokok saya sebagai guru yang kreatif dan inovatif dengan sistem pembelajaran berdiferensiasi dengan teknologi kekinian. Oke, mantap Pak Damsil. Saya bisa juga siapkan semacam PSE ya dalam pembelajaran sehingga lebih menarik dan menyenangkan. Demikian Ibu, terima kasih banyak dan sampai jumpa di dalam rencana kegiatan kita dalam penyusunan habit tracker saya. Sekian dan terima kasih. Mantap. Jika ada yang kurang. Sama-sama Pak Damsil, dan waktu kita selesai kita ke main room. Sampai jumpa di main room. Ya, siap. Pak Fasil, terima kasih banyak Pak Fasil. Terima kasih juga. Terima kasih banyak Bapak Fasil.